It is that, no? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad 'ahidna ila adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma. Sadaqallahul azim. Al-Quran Surat Toha ayat yang ke-115. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah salat zuhur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat sehingga kita masih berada dalam keadaan sehat lahir batin, kemudian kita bisa hadir ke dalam Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ini tentunya dalam rangka untuk menegakkan ibadah salat zuhur berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Adam alaihi salam berada dalam syurga Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah kebebasan kepada Nabi Adam alaihi salam untuk menikmati seluruh fasilitas yang ada dalam syurga Allah. Makanlah dan minumlah dan nikmatilah, tetapi ada satu hal yang dilarang. Yang dilarang itu adalah memakan buah khuldi. Allah Subhanahu wa taala menegaskan ini di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat yang ke-35. Wala taqraba hadhihi syajarah. Engkau berdua wahai Adam dan Hawa, jangan pernah mendekati pohon khuldi ini. Jangankan memakannya, mendekati saja dilarang. Ini dalam kaidah usul fikih disebut dengan mafhum muwafaqah. Jangankan memakan, mendekati saja tidak boleh. Wala taqrabuz zina. Jangankan melakukan perbuatan zina, mendekati saja tidak boleh. Wala taqul lahuma uffin. Jangan engkau mengatakan kepada kedua orang tuamu kata-kata ah. Jangankan membunuh, mengatakan kata-kata ah saja terlarang. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan ini telah disampaikan kepada Nabi Adam alaihi salam sebelumnya. Al-Quran surat Toha ayat yang ke-115 kita sebutkan tadi. Walaqad ahidna ila adama min qablu. Dan sungguh kami benar-benar telah berpesan kepada Adam sebelumnya. Jadi pesan itu benar-benar telah disampaikan oleh Allah
pangkal ayat ini dimulai dengan harfu taukid, walaqad, dan sungguh kami benar-benar telah berpesan kepada Adam sebelumnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala bukan berarti tidak menyampaikan kepada Nabi Adam sebelumnya bahwa jangan engkau mendekati pohon khuldi ini. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Fanasiya walam najid lahu azma. Di dalam ayat ini ada dua poin penting yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Nabi Adam alaihi salam terperangkap melakukan perbuatan dosa? Mengapa Nabi Adam alaihi salam sampai memakan buah khuldi? Itu dikarenakan karena dua hal. Demikian pula lah ketika seseorang melakukan perbuatan dosa. Seseorang terperangkap melakukan perbuatan dosa itu disebabkan karena dua hal, sebagaimana Nabi Adam alaihi salam juga melakukan hal demikian. Yang pertama adalah fanasia. Nabi Adam alaihi salam telah melupakan apa yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, dilarang memakan buah khuldi. Jadi kita ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah akan terperangkap melakukan perbuatan dosa karena kita sudah banyak yang lupa. Lupa di sini bukan sembarang lupa. Lupa yang disebabkan karena kecerobohan dan kelalaian. Jadi Bapak Ibu, kalau orang lah banyak lupa, dosa tibo. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang anak yang lupa terhadap jasa-jasa kedua orang tuanya, maka anak itu disebut anak durhaka. Karena orang tuanya lah yang membesarkannya dari kecil sampai dia berhasil. Kemudian ketika dia berhasil, dia melupakan jasa-jasa orang tua sebelumnya. Maka anak itu disebut dengan anak-anak yang durhaka. Seorang pemimpin yang lupa terhadap jasa-jasa rakyatnya, maka pemimpin itu disebut pemimpin zalim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di negara kita ini pemimpin dipilih oleh rakyat. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau seandainya seorang pemimpin tersebut tidak dipilih oleh rakyatnya, bayangkanlah akan menjadi apa dia sekarang. Mengapa seorang pemimpin melupakan jasa-jasa rakyatnya? Maka pemimpin tersebut menjadi pemimpin yang zalim terhadap rakyat sendiri. Nah, demikian seterusnya. Ketika seseorang melakukan perbuatan dosa, bukan berarti bahwa dia tidak tahu ini dilarang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, siapa di antara kita yang tidak tahu bahwa berjudi itu hukumnya haram? Mungkin dia melupakan bahwa perjudian itu dilarang, dia melupakan bahwa pesan itu telah sampai kepadanya. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam telah sampai kepadanya, dilarang memakan buah khuldi, dilarang untuk berjudi. Mengapa dia berjudi? Dia telah melupakan, maka dia berdosa. Khamar, narkoba, mengapa dia mau melakukannya? Karena dia telah lupa. Korupsi dan perbuatan-perbuatan maksiat lainnya, mengapa dia mau melakukan itu? Disebabkan karena dia lupa. Nah, jadi Bapak Ibu, yang menyebabkan seseorang melakukan perbuatan dosa itu karena dia lupa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah walam najid lahu azma, dan kami tidak mendapati sebuah tekad yang kuat pada diri Adam untuk menghindar dari segala hal yang dilarang Allah. Jadi kita ini Bapak Ibu tidak akan bisa berhenti melakukan kemaksiatan kalau kita tidak memiliki sebuah tekad yang kuat. Di sini kan disebut kalimat azma. Azma itu maknanya adalah sebuah tekad yang kuat pada diri seseorang. Tekad itu kan ada dua Bapak Ibu. Tekad melakukan kebaikan dan tekad menghindar dari kemaksiatan. Ketika kita bicara dalam konteks tekad melakukan kebaikan amal ibadah misalnya, kita tidak akan mungkin melakukan amal ibadah kalau tidak ada tekad yang kuat. Nah, misal Bapak Ibu, mengapa ada orang yang lumpuh bisa sampai ke masjid dan dia tidak pernah
tertinggal salat 5 waktu berjamaah ke masjid. Mengapa dia mampu melakukan hal demikian? Karena tekad. Mengapa ada orang yang tinggal di samping masjid dia tidak bisa pergi ke masjid? Karena tidak ada tekad. Kalau hari Minggu bisa mengayu sepeda sampai ke pantai Yemani. Kamu saji nak sampai sepedanya doh. Karena no tak tahu tekad. Kok bisa orang lumpuh kamu saji? Kok bisa orang tengkak kamu saji? Dimulai dari tekad. Kok bisa orang salat tahajud di waktu malam dikala orang lelap dalam tidurnya? Kok bisa orang puasa Senin Kamis? Kok bisa orang baca Quran secara rutin? Itu disebabkan karena tekad. Bapak Ibu hadir ke Musaji Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi zuhur ini menurut saya adalah tekad. Kalau tidak ada tekad Bapak Ibu, tidak akan bisa sholat berjamaah. Jadi amal ibadah yang kita lakukan perlu tekad. Kalau tidak ada tekad, tidak akan bisa kita beribadah. Yang kedua, tekad menghindar dari kemaksiatan. Seseorang tidak akan mungkin berhenti melakukan perbuatan maksiat kalau tidak ada tekadnya meninggalkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, contoh sederhana, orang merokok Bapak Ibu. Misalnya ada bapak nak merokok. Bisa nak bapak-bapak misalnya merokok, kau tidak merokok Pak? Bisa sebenarnya kalau ada tekad meninggalkan. Kalau tidak ada tekad meninggalnya, sampai kapanpun akan terus merokok. Ada orang narkoba Bapak Ibu, semenjak dia bujang sampai tumbuh uban di kepalanya, tetap juga narkoba. Sudah tertangkap berkali-kali, keluar penjara, masuk penjara, keluar lagi, tetap narkoba. Mengapa? Karena tekad tidak ada untuk menghindar dari yang dilarang. Perjudian Bapak Ibu, bangsa kita ini kan termasuk bangsa penjudi di dunia Pak, judi online. Dulu pernah dikatakan bahwa Indonesia adalah nomor 1 judi online di dunia. Bapak Ibu, memang ada upaya dari pemerintah agar situs-situs judi online itu dibasmi. Dia pui situs judi online kok cek Pak, muncul 5. Dia pui 5, muncul 50. Tapi ketahuilah Bapak Ibu, seseorang akan bisa berhenti berjudi kalau dia memiliki tekad yang kuat pada dirinya. Jadi 2 hal kau saja disebutkan Allah dalam Al-Quran Bapak Ibu. Mengapa kita mau melakukan perbuatan dosa? Mengapa kita bisa menghindar dari perbuatan dosa? Seseorang mau melakukan perbuatan dosa itu karena dia lupa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dia tidak mau menghindar dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tekadnya tidak ada untuk itu. Nabi Adam alaihi salam Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekali lagi, mengapa dia terperangkap melakukan perbuatan dosa, memakan buah yang terlarang? Padahal seluruh yang ada dalam syurga itu diberikan kebebasan menikmatinya. Mengapa dia memakan buah khuldi? Maka Allah sendiri menegaskan Adam telah lupa, dan Adam tidak ada tekadnya menghindar dari yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bagi kita pohon khuldi itu adalah simbol segala bentuk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu akan bisa kita terhindar darinya dengan syarat yang pertama, jangan pernah lupa Pak. Jangan pernah lupa bahwa yang haram adalah haram, yang diperintah adalah perintah. Yang kedua, kalau kita Bapak Ibu ingin tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita memiliki sebuah tekad yang kuat, jangan pernah melakukan perbuatan itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira demikian kajian zuhur kita yang singkat ini. Semoga kita hari demi hari akan bisa terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat itu. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.